Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di pelajaran Bahasa Inggris kelas 10 ya. Sebelum kita memulai pelajaran siang hari ini, ada baiknya kita berdoa lagi ya, walaupun kalian tadi pagi sudah berdoa. Okay, before we start our lesson, our study today, let's pray together. Pray, begin. Amin. Thank you so much for your coming to this online learning. Jadi sebelum kita masuk ke topik pembelajaran, tadi kita juga sudah presensi ya. Jadi saya presensi lagi, saya absen lagi dari kelas 10 TP 4 ya. Kelas 10 TP 4 sudah saya presensi hari ini. Alhamdulillah semuanya hadir. 34 siswa. Hooray! Hari ini adalah pertemuan kita yang ke-7 ya. Pertemuan kita yang ke-7. Dan kita akan membahas materi KD 3.4 yaitu descriptive text. Di descriptive text ini seperti apa, nanti akan kita bahas satu persatu. Nah, sebelum kita masuk ke materi, saya ingin kalian cek dulu persiapan kalian ya, dicek dulu. Kalian sudah siap untuk belajar atau belum? Materinya sudah di-download atau belum? Seragam sudah mandi atau belum? Oh, nggak pakai seragam, Miss. Kan di rumah, iya. Jadi, sudah mandi apa belum? Sudah sholat asar belum? Nah, silakan kalian cek. Siapkan juga ballpoint, kemudian siapkan juga buku tulis atau kertas ya, boleh. Nah, pokoknya itu harus disiapin semua sebelum kita masuk ke materi pada siang hari ini. Udah panas kan? Panas banget di rumah, belajar bahasa Inggris pula. Ya, tapi tetap harus semangat. Walaupun kalian belajar dari rumah karena kondisinya COVID-19, tapi Miss harap kalian tetap bisa mengikuti pelajaran ini dengan sebaik-baiknya. Now, kalau kalian belum download, sebentar. Mungkin kalian bisa download di SIA ya. Ini Miss sudah posting di bahan ajar, ini di e-learning, bahan ajar, diklik saja, kemudian you can open your own class, jangan buka kelas yang lain, nggak bisa juga Miss. Kalau sudah, nah di sini tuh ada banyak sekali ya, silahkan download file number 5, ada yang 86, 58 dan seterusnya ya, number 5. Kalau di tempat saya number 5, I don't know in yours ya, karena kemarin itu susunan di SIA saya dan SIA siswa itu ada sedikit perbedaan. So you can find judulnya itu adalah descriptive text. Kemudian there is file to download. Ya, kalau sudah di-download silahkan dibuka. Dipersiapkan ya. Nah, kalau sudah dibuka, di dalam teks ini ada 30 slide dengan berbagai macam gambar supaya kalian tidak bosan ya. Kemudian kalau kalian lihat di slide number 2, ini ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran. Setelah kalian belajar ini tuh kalian dapat apa sih? Di sini tujuan pembelajarannya adalah to identify social function, generic structure, and linguistic features of the descriptive text. Apa sih ini, Miss? Bahasanya asing. Ya iyalah, kan bahasa Inggris. So, number 1. Untuk siswa itu kalian bisa mengidentifikasi social function, fungsi sosial. Tujuan dari pembuatan teks ini untuk apa sih? Nah, itu yang disebut dengan social function. Kemudian bisa mengidentifikasi struktur teks.
Nah, dalam struktur teks tuh ada apa saja, itu nanti kalian bisa mengidentifikasi, dan fitur-fitur kebahasaan, unsur-unsur kebahasaan dari tata bahasanya, tensesnya, kemudian part of speech-nya. Kalian sudah belajar part of speech, jangan lupa. Dan semua ini harus kalian harus mampu ya, harus mampu untuk mengidentifikasinya setelah mempelajari seluruh materi yang ada di dalam PowerPoint ini. Kemudian yang kedua, kalian juga diharapkan nantinya bisa memahami bahwa teks ini adalah teks deskriptif, bukan teks naratif, apalagi teks eksposisi. Jadi ada ciri-cirinya yang membuat kalian akan understand. You will understand the text. Okay? And then number 3, the students are able to analyze and to infer the content of descriptive text. Jadi kalian itu nanti juga bisa menganalisis dan menyimpulkan isi dari descriptive text. Number 4, you will be able ya to answer related questions. Jadi kalian juga setelah bisa menganalisis, kalian juga bisa menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan teks tersebut. And then yang terakhir, number 5, you are able to make a descriptive text. Jadi kalian juga bisa membuat descriptive text. Jadi nggak cuma membaca, tapi kalian juga bisa memproduksi, membuat sendiri. Okay, so now before we move to the material, sebelum kita lagi-lagi ya menuju topik pembahasan, di sini ada table of content. Ya, table of content ini adalah apa sih yang kalian temukan di dalam PPT-nya Miss Dewinta ini? Nah, kalau kita lihat di sini ada overview, ya, ada overview, kemudian ada descriptive text, kemudian ada features, ada of course assignment, tugas untuk kalian. Tiada hari tanpa tugas ya, baik dari Miss maupun dari guru yang lain, but it's okay. Ya, walaupun kalian datang ke sekolah pun kalian juga akan diberikan tugas. Jadi sama saja. Nah, ini adalah apa yang akan kalian temukan di dalam PPT PowerPoint slideshow-nya punya Miss Dewinta. Alright, then before we go lagi ya, jadi sebelum kita memasuki diskusi tentang descriptive text, di sini ada gambar. Ada gambar guys. Nah, ini bagaimana ya? Saya besarkan saja ya. Nah, oops. Alright, wait a minute. Nah, ini saya ada gambar. Gambarnya ini adalah 7 Wonders of the World. Yang pertama adalah Chichen Itza. Kemudian ada Colosseums. Kemudian ada Christ the Redeemer. And then we have, what is that? The Great Wall. Yes, that's right. And then, ini sangat famous sekali untuk yang Aca ya. What is that? Taj Mahal. And then we got Machu Picchu. And the last is Petra. So, Petranya ketutupan ya. Oh, ini langsung berubah sendiri. Sorry. Oke. Ya. Jadi ini adalah tempat-tempat di mana 7 Wonders of the World itu berada ya. Ada Chichen Itza itu ada di Meksiko City. Di manakah Meksiko itu berada? Ada di Amerika. Iya, bukan di Afrika ya. Jadi Meksiko itu tuh adanya di Amerika Latin ya. Ada yang pernah ke Meksiko? Ada, yakin pasti ada. Jadi Miss juga udah pernah ya Meksiko itu dalam mimpi. Gitu, ke Meksikonya dalam mimpi. Kemudian berikutnya adalah Colosseum. Colosseum ini ada di Rome atau di Roma ya. Dulu ini adalah tempat untuk apa? Ya, dia untuk
adu banteng. Adu banteng yang gini, yang pakai kain berwarna merah. Nah, itu ada di Rome. Ada yang pernah ke Rome? Iya, dalam mimpi lagi ya. Oke, good. Kemudian yang berikutnya ada The Great Wall, tembok besar China. Yes, that's right. Ya, namanya tembok besar itu selalu adanya di Cina. Ini adalah benteng pertahanan waktu Cina dijajah oleh para penjajah ya. Benteng ini tuh untuk mengungsikan orang-orang dari Cina daratan ke Cina bagian yang lainnya supaya mereka aman, dan di situ dijaga ketat oleh para tentara dari Cina seperti itu. Nah, yang berikutnya Machu Picchu. Machu Picchu ada di Peru ya, ada di Peru. Kemudian Taj Mahal, kita lihat Taj Mahal ada di, of course ada di India, tidak mungkin ada di Indonesia, apalagi di Pontianak ya. Jadi Taj Mahal itu adanya di India. Ini adalah makam dari Mumtaz Mahal. Ya, kalau kalian cek di buku kalian, di buku pelajaran kalian ada teksnya. But we will not go to that books right now. Okay? Berikutnya Petra. Petra ini ada di Jordan. What is Jordan? Ada yang tahu Jordan? Jordan is Yordania, betul sekali ya, Yordania. Yordania ini ada di daerah Eropa ya. Petra ini adalah salah satu tempat ibadah ya, tempat ibadah agama Nasrani. Jadi agama Katolik, Kristen itu kebanyakan, Christian ya. Itu mereka selain ke Bethlehem, ke Yerusalem, mereka juga pergi ke Petra. Dan itu salah satu dari 7 keajaiban dunia. And the last, Christ the Redeemer. Christ the Redeemer ini berada di Brazil. Ada yang pernah ke Brazil? Jangan bilang dalam mimpi lagi ya. So, Christ the Redeemer ini yang patung patung Yesus Kristus yang disalib, yang besar sekali, yang berada di pinggir laut. Nah, itu nanti kalian bisa cek di Google ya. Google sendiri. Canggih anak zaman now. Oke, so itu ya lokasi-lokasi 7 keajaiban dunia. Apa sih Miss hubungannya sama teks ini? Apa Miss? Nggak tahu. Ya, jadi hubungannya dengan kita belajar teks ini itu adalah kita harus bisa menggambarkan sebuah tempat ya, sebuah tempat atau sebuah manusia atau sebuah benda mati itu sesuai dengan karakteristiknya, atau bisa juga settingnya, tempatnya, atau juga bisa berdasarkan warna or whatever. Jadi kita akan membahas tentang menggambarkan sesuatu ya, menggambarkan sesuatu, sebuah tempat, lokasi, manusia, hewan, tumbuhan, atau benda mati lainnya. Oke. Kalau kalian sampai sini sudah paham atau ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, kalian bisa chat ke WA saya. Oke. Now let's move to the next slide ya. Slide berikutnya. Oke. Sekarang, ini tidak terlihat ya, tidak apa-apa lah ya. Nah, ini adalah Machu Picchu. Ya, ini adalah Machu Picchu. Oke. Kalau kalian lihat ini, Machu Picchu itu adalah salah satu keajaiban dunia ya. Keajaiban dunia yang tadi terletak di mana? Terletak di mana? Lupa. Di Peru ya, di Peru. Kalau dia berhubungan dengan Peru, it means selalu dia berhubungan dengan suku. Suku Maya, suku Inka, ada suku apa lagi di sana? Ya, suku-suku yang lain ya, yang dicoret-coret mukanya seperti itu. Nah, kira-kira ini apa sih? Ini tuh apa sih sebenarnya? Ada gunung, kemudian ada petak-petak, seperti ini nih.
Kalau kalian lihat di sini, seperti koloni ya, seperti perumahan di zaman bahula, di zaman dulu gitu. Kalau kalian lihat di sini. Nah, sebenarnya ini apa sih? Oke. Nah, tugas kalian, ada kuis untuk kalian. Sekarang silahkan kalian pergi ke YouTube, ya. Silahkan kalian pergi ke YouTube. I will give you the link. youtube.com. Browsing saja di sini National Geographic ya. National Geographic Machu Picchu. Oke. Nah, silahkan kalian download. Tidak usah di-download ya. Kalian buka saja. Ini nih, atas sendiri ada Machu Picchu 101. Silahkan kalian buka. Sepertinya bisa deh. Coba kalian lihat di sini saja. The Stone City of Machu Picchu is one of the most fascinating archaeological sites on the planet. Located northwest of Cusco, Peru, Machu Picchu is a testament to the power and ingenuity of the Inca people. During its prime, the Inca civilization stretched about 2,500 miles along South America's Pacific coastline, from modern-day Ecuador down into Chile. This distance is nearly the horizontal width of the continental United States. Machu Picchu, located at the center of this once expansive empire, is one of the few well-preserved remnants of the Inca civilization. Built around the mid-15th century, Machu Picchu is a stunning example of the Incas' engineering feats. The Inca constructed Machu Picchu's palaces, temples, terraces, and infrastructure using stone, and without the help of wheels or tools made of steel or iron. One particularly notable aspect of their construction is foregoing the use of mortar, a material often used to bind stones together. Nonetheless, the stones of Machu Picchu were cut so precisely that they snugly fit together. Located on two fault lines, Machu Picchu often experiences earthquakes, but because of the stone's exceptional cut and fit, they bounce during tremors and then are able to easily fall back into position. These engineering marvels have preserved Machu Picchu's remarkable condition for over 500 years. Machu Picchu's purpose is still a mystery to many archaeologists. Some theorize that it may have served as a ceremonial site, a military stronghold, or a retreat for nobility. The site's geographic layout may be significant in another way. Many of both the man-made and natural structures appear to align with astronomical events. But in the early 16th century, only about 100 years after it was built, Machu Picchu was abandoned. And since the Inca had no written language, no records exist to explain the exact purpose of the site. Although local communities knew about Machu Picchu, the site remained largely unknown to the outside world for hundreds of years. Spanish conquistadors who invaded the Inca civilization in the 16th century never came across the site. It wasn't until the early 20th century when Melchor Arteaga, a local farmer, debuted Machu Picchu to outsiders when he led Yale University professor Hiram Bingham to the site. Bingham and successive explorers devoted much of their academic careers to studying the archaeological wonder. Despite its enigmatic nature, Machu Picchu still stands as one of the world's most important archaeological sites. It is a testament to the power and ingenuity of one of the largest empires in the Americas. In 1983, UNESCO designated Machu Picchu as a World Heritage Site, and today, visitors from around the world come to pay homage to this piece of history. Dari video itu tadi, saya punya pertanyaan. Nah, silakan jawab pertanyaan ini ya dalam buku kalian. Okay? Or you can write it now. Kalian bisa tulis sekarang ya. Langsung kita cek jawabannya. Apakah kalian
mendengarkan apa yang tadi diomongkan oleh narratornya atau tidak? Okay, I will give you time to write your answer by now. Okay, so let's check your answer. So this is the answer, guys. A fascinating archaeological site, Stone City. So ini adalah sebuah kota batu ya, lebih tepatnya taman gantung. Hanging garden from the past 15th century ya, abad ke-15, jadi tahun 1450-an sampai 1500-an, karena sekarang kita hidup di abad 21. Jadi number 2 ya, question number 2, this Stone City has been built around 15th century, jadi dibangun di abad ke-15. Nomor 1, nomor 2 ada yang betul jawabannya? Oke, pasti betul lah ya. Next, number 3, question number 3. Where is it located? Where is it located? Di mana si Machu Picchu ini berlokasi? Ini pertanyaan ini sebenarnya sudah terjawab tadi ya waktu di awal. So, it is located in Cusco. Yes, Cusco, Peru. Northwest of Cusco, Peru. And what tribe did make Machu Picchu? The Inca tribe. Inca ya. Suku Inca yang membuat Machu Picchu itu, berarti luar biasa hebat ya. Kalau di Indonesia kira-kira apa sih yang menyerupai Machu Picchu yang dibangun tanpa peralatan besi, kemudian tanpa semen? Tadi kan batunya dibangun hanya berdasarkan potongan-potongan unik saja ya, tidak ada semen yang untuk menempelkan satu batu dengan batu yang lain. Kalau di Indonesia itu ada di mana? Ada di mana? Ada di Borobudur ya, ada di Candi Borobudur. Siapa yang pernah ke Candi Borobudur? Miss sering ke Candi Borobudur ya, karena Miss kan I was born in Bali but I have been staying in Jogja before right before I move here. Jadi saya tuh tinggal di Jogja ya. Pindah ke sini tuh 2 tahun yang lalu ketika mau mengajar di sini gitu. Sampai sebelum itu I have been gone anywhere. Saya belum pernah kemana-mana. So, back to the topic. Nah, terus pertanyaan number 5. How many kilometers that the area did the tribe conquered? What is conquered actually? What is conquered? Conquered adalah ditaklukkan. Jadi ada berapa kilometer area yang ditaklukkan oleh suku ini. Tribe is suku ya, tribe, itu bacanya bukan tribe tapi tribe. Means suku. Jadi berapa kilometer? Yes, 2.500 miles or 4,032 kilometers. 2,500 miles or 4,032 kilometers. Next, how does the speaker describe about Machu Picchu? So how does the speaker describe? Bagaimana si speaker, si pembicara mendeskripsikan tentang Machu Picchu? Bagaimana? Oh, panjang sekali ya, silahkan dibaca sendiri. So, in short ya, di kesimpulannya sih, this is one of the world's most important archaeological site that UNESCO's even make it into 7 wonders of the world. Jadi Machu Picchu itu saking
besarnya ya, saking showing the power of ingenuity of Inca civilization. Power itu apa? Power adalah power ya, kemampuan, daya, kehebatan. Kalau berhubungan dengan civilization adalah kependudukan Inca pada saat itu. Ingenuity, what is ingenuity? Ingenuity adalah ya keaslian dari suku itu ya. Terus di situ juga disebutkan stunning example. Stunning itu wah, mega sekali. Contoh yang sangat mega dari teknik pembangunan. Wait a minute. Yes, I'm coming. I'm back. So, ini adalah tadi sampai mana kita? Yes, I'm teaching. Okay. Ya, nggak apa-apa. So, this is the very great example, yaitu jadi tuh contoh yang sangat megah dari Waalaikumsalam, silahkan masuk Ibu. Mohon maaf ya anak-anak banyak gangguan gitu. Nah, jadi di sini teknik-teknik yang dikuasai suku Inca ketika abad ke-15 itu termasuk bagaimana cara mereka membangun sebuah bangunan ya. Nah, di sini termasuk palaces. What is palace? Palace adalah istana. Kemudian temples or candi, kemudian ada terraces atau terasering untuk sawah dan infrastruktur lainnya yang menggunakan batu. Nah, ini juga termasuk dalam UNESCO's World Heritage Site. Jadi ini termasuk di situs-situs peninggalan sejarah kuno, termasuk dalam daftar UNESCO. So, next. Number 7, 8, 9, and 10, you can see the answers there ya. Silahkan langsung dicek saja. Kira-kira kalian betul berapa? Betul berapakah kalian? Alright, silakan dihitung ya betulnya berapa. Kira-kira kekurangan kalian, salahnya tadi karena apa? Mungkin kurang mendengarkan, or suaranya kurang keras ya, atau mungkin nanti bisa diulang lagi, tidak apa-apa. So this is a quote for you, practice makes perfect. Kalau kalian mau pintar belajar bahasa Inggris, mau pintar berbahasa Inggris, ngomong pakai bahasa Inggris, then you have to be usual with English ya. You have to speak English daily. Practice makes perfect by someone famous. Okay. Next, let's move to the main discussion. Ya Allah, Miss, ini kok baru main discussion sih? Kayaknya tadi udah topiknya udah susah-susah gitu ya. No, this is the main discussion of today's meeting. Karena tempatnya Miss tadi dipakai oleh Pak Imam, jadi Miss pindah ya. Pindah sekarang posisinya ada di lab komputer di belakang Miss. You can see ya, the light is a little bit dull. So sebentar lagi hujan and there is no lamp ya here. So I'm sorry, I look a little bit darker than before, but it's okay. So let's move to the main discussion ya. This is the discussion about descriptive text. But before we enter the really important discussion, let's see whether you know about what is it about. Ya, apa sih descriptive text itu? Silakan kalian baca. Ya, silakan kalian baca baik-baik di sini pengertian dari descriptive text itu seperti apa. And then you have to read all the material first. Ya, silakan dibaca. Ini mulai dari slide 11, 12, 13 and sampai selesai. Itu kalian boleh baca ya karena waktunya sudah mau habis. Jadi kita akan sampaikan di sini saja pertemuan
pembelajaran online pada hari ini, kita akan bertemu di meeting 8 ya, pertemuan pembelajaran ke-8, itu masih sama. Judulnya masih sama tentang descriptive text. Jadi kalian posisinya sudah membaca isi dari slide ini. Oke, isi dari PowerPoint yang Miss berikan ke kalian. Jadi nanti ketika kita belajar, kalian sudah siap dengan materinya. Oke, so this is the end of our lesson today. Untuk sementara tidak ada tugas ya untuk kalian. Jadi tolong diselesaikan yang soal-soal yang tadi yang di atas, yang ini ya, yang 10. Kalau tadi belum selesai silahkan diselesaikan dulu, dijawab, ditulis di buku. Kemudian kalian screenshot, kalau misalnya kalian tulisnya di buku silahkan difoto. Setelah difoto silahkan upload di SIA, nanti saya akan buatkan lotnya untuk mengumpulkan tugas. Okay, if you have any more questions, please do chat me on my WhatsApp. Ya, anyway, I'm sorry I got tongue twist. Jadi silahkan difoto. Kalau misalnya kalian mau diketik-ketik boleh di Microsoft Word, and then you just post the whole documents on SIA. Ya, terakhir kapan Miss ngumpulinnya? Sekarang hari Rabu ya. I will give you 24 hours. Jadi terakhir mengumpulkan adalah di jam ini besok ya. Besok itu hari Kamis. Jadi silahkan mengumpulkan paling lambat jam 4 sore. Jam 4 atau jam 5? Jam 5 saja ya. Oke, jam 5 sore besok tanggal 24 September 2020. Alright, then I will wait for your task submission, and then I will see you on the next meeting. Be healthy, jangan main kemana-mana, jangan lupa kalau mau keluar harus pakai masker, tetap sehat, tetap semangat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Goodbye!